Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arsalan. Saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas tentang terminologi hadis. Apa sih terminologi hadis itu? Seperti apa sih hadis itu? Banyak macam-macam terminologi hadis. Salah satunya adalah hadis secara pengertian atau secara etimologi. Kata hadis merupakan isim masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut M.M. Azmi, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan adalah Al-Quran adalah antara lain: satu, komunikasi religius, pesan ataupun Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 68. Kemudian ketiga, cerita sejarah sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Toha ayat 9. Dan keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 5. Kemudian hadis secara terminologi ialah poin pertama, al-hadis. Ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis di kalangan al-hadis itu sendiri. Beberapa definisi yang antara satu dengan yang lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal iluhahnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik maupun buruk sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Sesudah tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka yang merintis jalan yang buruk, ia menerima dosanya dan dosa yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan secara terminologi ialah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Rasul hingga sesudah diangkat menjadi Rasul, yang bertahanus atau berdiam diri di Gua Hiro maupun sesudah menjadi Rasul. Kemudian ketiga, khobar. Apa sih itu khobar? Khobar menurut bahasa berarti an-nana, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu pendapat pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Kemudian dua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi ataupun dari Nabi selain Nabi, yaitu orang lain. Yang berikutnya, yang keempat, atshar. Apa sih itu atshar? Secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara terminologi adalah 2 pendapat. Yang pertama, atshar adalah sinonim dari hadis yang segala sesuatu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, atshar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in ataupun tabi'at yang terdiri atas perkataan maupun perbuatan. Dari keempat pengertian tersebut tentang hadis, sunnah, khabar dan atshar sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasar memiliki kesamaan ataupun memiliki satu tujuan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik perbuatan, perkataan maupun perbuatan beliau maupun ketetapannya. Kemudian kedudukan hadis dan fungsi hadis. Sunnah sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya karena ia berfungsi sebagai menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, artinya keterangan-keterangan ataupun mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
Baik, itulah penjelasan dari terminologi hadis. Cukup sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.